kesehatan, ya nggak ada masalah. Yang penting dia melaporkan kepada Bu Bidan bahwasanya dia akan mau menikah, biar bidan selaku penanggung jawab untuk para ibu hamil nanti dan lain-lainnya, dia mengetahui bahwasanya anak ini akan menikah dan akan mendapatkan keturunan. Jadi bisa dipantau. Jadi berapa orang yang hamil di Desa Sungai Putih itu sudah terpantau. Itu kerja kader ya, mendatanya. Gak tahu saya cuma cara mendata ibu hamil. Kalau kami laki-laki susah juga mendatanya ya. Itu ada ilmunya ya, Bu Kader ya. Ada ilmunya. Nah, itu kan urusan Bu Kader lah, bagaimana cara mendata orang hamil. Nah, jadi setelah hamil itu kita berikan nutrisi juga ya, Bu Bidan ya. Ada vitamin dan lain-lain sebagainya. Itu dilaksanakan oleh kader. Jadi ini semua ibu-ibu yang hamil ya, ibu hamil ya. Hah? Sebenarnya ya? Yang ada yang balita ada juga ya? Nggak ada ya? Ya. Jadi ibu-ibu hamil ini adalah yang bayi yang ibu kandung pada hari ini adalah tanggung jawab dari pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Selain daripada tanggung jawab orang tua, ada tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Jangan sampai nanti anak dalam kandungan ibu ini tidak sehat. Apabila anak dalam kandungan ibu ini tidak sehat, maka kami selaku pimpinan di desa ini, kepala desa, gagal untuk mencegah stunting. Gagal kami mencegah stunting itu. Apabila itu terjadi, maka kami di pemerintahan desa otomatis mempertanyakan kepada kader, ini bagaimana kader? Banyak alasan. Ada dahulu ya, alasannya jauh ya Bu Bidan ya, jauh puskesmasnya posyandunya, jauh. Orang tua kita panggil itu, dipanggil, kita sampaikan secara persuasif, kita beritahukan, begini loh Bu. Jadi ini langkah-langkahnya yang harus kita lalui. Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, baru kita bisa keluarkan izinnya atau sertifikatnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti susah kali nih Pak Kades nih, mau nikah aja banyak kali jalan yang harus dilalui. Bukan sulit, tapi kita mencegah. Itu salah satu, mencegah biar pasangan baru ini tidak terindikasi penyakit-penyakit, baik itu penyakit menular ya, penyakit menawan nanti macam HIV itu sampai sekarang nggak ada obatnya. Tapi bagaimana langkah-langkah itu ada di dokter atau pihak kesehatan yang tahu obat, kalau saya nggak tahu obatnya. Jadi itu langkah-langkah. Maka kami dari pemerintahan desa sendiri telah memulai untuk pencegahan itu. Kita mulai pencegahan. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat yang berpikir harus menikah, harus pakai tes ini. Tidak tes, tidak. Cuma kita pemeriksaan, bahasa seperti itu. Memang ada suntik ya, tidak. Ya, jadi di situ nanti hasilnya ada. Nanti kalau memang kita aman, barulah Bu Bidan mengeluarkan sertifikatnya. Setelah sertifikat didapatkan, barulah dibawa ke desa, barulah desa mengeluarkan NA tadi. Jadi barulah bisa pasangan tadi pergi ke KUA, ya, bagi yang muslim ke KUA langsung didaftarkan. Setelah daftar barulah dilaksanakan ijab kabul. Terjadi ijab kabul, ya, mungkin ada yang perayaan, ada yang tidak. Setelah itu barulah terjadi pembuahan. Pembuahan inilah yang akan kita harapkan calon-calon dari anak bangsa ini yang sehat. Maka dari awal kita sudah laksanakan itu. Di saat pembuahannya sudah ada, barulah turun
para kader. Kader, makanya kami minta yang menikah itu ada pengurusan NA, itu kita pemeriksaan kesehatan ya Bu Bidan ya. Ada kita pemeriksaan kesehatan. Jadi setiap warga yang mengurus mengurus NA untuk nikah, itu kami harus ada pemeriksaan dari Puskesmas. Itu dibuktikan dengan sertifikatnya. Ya, makanya ada juga yang mohon maaf yang nikahnya mungkin buru-buru gitu, karena ngejar bulan puasa, masuk bulan puasa lagi nih Pak, kita harus cepat nikah ya begitu. Ya kita bantu, tapi tetap mekanismenya harus dijalankan. Ada juga itu harus pakai itu Pak, harus, karena informasi yang kita dapat di pemeriksaan itu ada namanya pencegahan. Ada beberapa macam penyakit, ada juga HIV, apa aja Bu Bidan? HIV, BSAG, atau sebagainya juga ya. Jadi ini langkah-langkah syaratnya yang mesti kita lakukan, lalui. Jadi saya sampaikan kepada yang calon, ini mesti harus dibuat. Gak bisa nanti Pak, kalau udah jadi anaknya nggak perlu kamu buat lagi kan gitu. Kalau udah jadi anaknya nggak perlu buat lagi tuh. Apalagi syaratnya udah ini. Dia syarat untuk menikah, untuk mendapatkan keturunan itu tadi. Ya itu bukan kami yang buat syaratnya. Itu memang langsung dari pemerintah langsung, harus seperti itu. Jadi dari situ kita udah mulai pencegahan. Kalau di situ terindikasi dia ada penyakit, kita obati dulu. Bukan berarti tidak kita berikan DNA, tidak. Kita obati dulu penyakitnya. Apa penyakitnya? Ya, apa penyakitnya? Nanti dokter itu udah tahu penyakitnya A, B, C, D, kata dokter. Itu harus disampaikan. Itu selalu mendampingi kegiatan-kegiatan di desa kita ini. Seterusnya kami hormati Ibu Sekdes Desa Sungai Putih serta perangkat Desa Sungai Putih. Yang kami hormati juga Ibu Bidan Desa Usulwa ini, dan juga kami hormati para kader Desa Sungai Putih, dan juga kami hormati para Ibu hamil, bumil ya, yang hadir pada kesempatan ini juga, dan juga tentunya mungkin ada juga rekan-rekan kita dari media ya Pak ya. Ya kebetulan ada juga rekan kita dari media juga hadir pada kesempatan ini. Tentunya semua para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap desa, yaitu sosialisasi stunting. Ini langsung dari pusat, dari Bapak Presiden langsung menginstruksikan agar stunting di Indonesia ini harus kita kurangi dan kalau bisa kita hilangkan. Maka di dalam dana desa itu sendiri termasuk kewajiban bagi setiap desa untuk melaksanakan program baik itu program sosialisasinya, dan juga bagi yang mendapatkan ada di desanya ada stunting itu menghilangkan stunting. Alhamdulillah kita Desa Sungai Putih tidak ada yang stunting mulai terindikasi tahun 2020 sampai sekarang. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita berharap tidak ada stunting. Karena amin ya, amin. Karena ini atas
kegigihan dan kerjasama kita, baik itu dari kadernya sendiri yang betul-betul memperhatikan setiap warga atau ibu hamil, karena stunting ini bukan dimulai dari ibu hamil ya Bu Bidan ya, kalau nggak salah 1000 hari ya. Hah? Ya 1000 HPK ya, HPH, HPK. Nah, hari pertama kehidupan dimulai. Karena penanggulangan ini, pencegahan ini itu waktu, makanya kita selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pada hari ini tanggal 24 September 2024, mulai dari kita bangun tadi sampai sekarang kita masih dapat menghirup udara yang diberikan oleh Allah. Itu salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka waktu itu kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Tak terhitung berapa nikmat dari tadi pagi sampai sekarang. Maka kita harus bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam selalu pula kita hadiahkan kepada revolusi alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasulullah selalu mendapatkan pertolongan di dunia ini maupun syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD yang dalam hal ini masih dalam perjalanan, karena pemimpinan ke Sungai Putih ini lebih kurang memakan waktu 1,5 jam. Jadi tadi saya kontak beliau, dia masih mau berjalan ke desa kita, maka saya ambil inisiatif kita laksanakan karena sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan kepada undangan di jam 9:30 tadi sudah harus kita mulai. Maka kita sambil menunggu, kita langsung laksanakan kegiatan kita ini supaya tidak terjadi pemborosan waktu. Selanjutnya kami hormati Ibu pendamping desa Bu Darna yang telah hadir di ruangan kita ini, yang senantiasa selalu hadir di Bu Darna, semangat Bu Darna apapun itu kegiatan desa